Bocoran panas datang lagi, dan kali ini bukan kaleng-kaleng. Jet tempur masa depan Asia, KF-21 Boramae, dikabarkan bakal mulai masuk Indonesia tahun 2028. Tapi, yang bikin publik langsung garuk kepala. Kenapa cuma 16 unit? Bukannya target awal 48? Ini mundur, atau justru strategi cerdas? Dan yang lebih bikin panas, Prabowo Subianto disebut siap terbang ke Korea Selatan untuk DL penting. Ini bukan sekadar beli pesawat. Ini permainan besar di papan geopolitik. Buat yang belum familiar, KF-21 Boramae adalah jet tempur generasi 4.5++ yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries. Posisinya unik, bukan generasi 5 full stealth seperti F-35, tapi juga jauh lebih canggih dari F-16. Artinya, lebih murah dari jet generasi 5. Tapi tetap punya teknologi modern, AESA radar, avionik canggih, dan kemampuan tempur multirole. Singkatnya, ini jet, middle ground, yang realistis tapi mematikan. Menurut laporan media Korea terbaru, Indonesia mengarah ke pembelian 16 unit KF-21 untuk tahap awal alias batch 1. Langsung muncul pertanyaan besar, loh, kok cuma 16? Padahal dulu Indonesia disebut ikut proyek ini dengan target hingga 48 unit. Apakah Indonesia mundur? Atau ini bagian dari strategi yang lebih dalam? Jawabannya, sangat mungkin ini strategi bertahap. Kenapa? Karena sekarang Indonesia tidak hanya beli satu jenis jet. Coba lihat, Indonesia sudah deal dengan Dassault Rafale. Dan mulai melirikkan fighter jet dari Turki. Artinya jelas, Indonesia sedang membangun armada campuran. Bukan tergantung satu negara, bukan all-in satu platform. Tapi, fleksibel dan adaptif. Kenapa 2028 disebut sebagai tahun masuknya KF-21 ke Indonesia? Karena, ini timeline yang paling realistis. Saat ini KF-21 masih dalam tahap pengujian dan produksi awal. Produksi massal penuh diperkirakan mulai pertengahan dekade ini. Jadi kalau Indonesia tanda tangan kontrak sekarang, pengiriman 2028 itu sangat masuk akal. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lama. Ini bukan proyek instan, ini investasi jangka panjang. Yang bikin makin panas, ada sinyal kuat bahwa momen penandatanganan kontrak bisa terjadi saat kunjungan Prabowo Subianto ke Korea Selatan. Kalau ini benar terjadi, maka ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah langkah strategis, mengunci posisi Indonesia dalam proyek KF-21. Sekaligus memastikan transfer teknologi. Dan ini penting, karena sejak awal Indonesia bukan cuma pembeli, tapi juga partner pengembangan. Kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan soal 16 atau 48 unit. Ini soal strategi. Indonesia sedang membangun kekuatan udara dengan konsep diversifikasi sumber senjata, menghindari ketergantungan, memaksimalkan fleksibilitas operasional. Bayangkan ini, Rafale kuat di multirole dan combat proven. KF-21 teknologi modern plus potensi upgrade. Kan masa depan generasi 5. Ini seperti, bukan satu pedang, tapi satu gudang senjata. Pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia akan lanjut ke 48 unit? Jawabannya, sangat mungkin, tapi tidak sekarang. Kenapa? Karena Indonesia ingin lihat performa awal KF-21. Evaluasi kebutuhan operasional, menyesuaikan dengan anggaran. Jadi 16 unit ini bisa jadi test batch, atau fondasi untuk ekspansi besar di masa depan. Jadi, ini bukan cerita, Indonesia cuma beli 16 pesawat. Ini cerita tentang strategi, kemandirian, dan masa depan kekuatan udara Indonesia. 2028 mungkin masih jauh, tapi langkahnya sudah dimulai sekarang. Dan satu hal yang pasti, langit Indonesia tidak akan sama lagi. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, Indonesia harus lanjut ke 48 unit KF-21? Atau fokus ke Rafale dan Kan? Tulis di komentar, kita bahas bareng. Kalau kalian jadi Menteri Pertahanan, pilih 48 KF-21. Atau kombinasi Rafale plus Kan. Kenapa?